Halo, ketemu lagi dengan aku Indria Agustina dengan NIM 2008 Jadi kita hari ini akan bahas tentang laporan keuangan Bank Mega Syariah. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu profil Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah adalah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Tepatnya berpusat di Jakarta dan merupakan bagian dari Citicorp. Bank ini didirikan pada tanggal 24 Juli 2004 setelah mengakuisisi Bank Tugu pada tahun 2002. Per 31 Desember 2022, Bank Mega Syariah memiliki 1 kantor pusat, 29 kantor cabang, 35 kantor cabang pembantu, 23 kantor fungsional, dan 64 ATM. Dengan jumlah pegawai sebesar 1.201 pegawai. Visi, misi, dan budaya Bank Mega Syariah. Misi dan misi perseroan merupakan arah sekaligus fondasi pengembangan Bank Mega Syariah ke depan. Budaya perseroan merupakan nilai-nilai utama yang memayungi seluruh sumber daya insani di Bank Mega Syariah untuk mewujudkan visi dan misi perseroan. Visi, tumbuh dan sejahtera bersama bangsa. Untuk misi, bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan, menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami, dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi, mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Budaya perseroan tercermin pada nilai-nilai budaya integriti, sinergi, dan excellence. Kantor pusatnya berada di Menara Mega Syariah, Jalan HR Rasuna Said nomor 8, RT 8 RW 4, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Total aset Bank Mega Syariah pada tahun 2022 mencapai 16,7 triliun yang awalnya pada tahun 2021 hanya mencapai 14,04 triliun. Penyaluran pembiayaan pada tahun 2022 mencapai 7,23 triliun. Next, kita membahas tentang funding product. Funding product ini merupakan produk penghimpunan dana untuk Bank Mega Syariah. Jumlah dana pihak ketiga non-bank pada tahun 2022 sebesar 13,18 triliun yang awalnya pada tahun 2021 hanya 11,67 triliun. Peningkatan dana pihak ketiga ini terjadi pada deposito dan tabungan, sedangkan produk giro mengalami penurunan sebesar 9,55% dari tahun 2021. Apa aja sih produk dari Bank Mega Syariah ini? Untuk tabungan ada tabungan Simple IB, tabungan berkah rencana IB, tabungan haji dan umroh IB, tabungan investasi IB, tabunganku IB, tabungan berkah utama IB. Untuk deposit ada deposito plus IB. Pada giro terdapat giro utama IB. Ada pertanyaan nih, Bank sebagai lembaga intermediari, lalu pendapatannya dari mana? Oke, jadi Bank Mega Syariah mendapatkan pendapatannya dari pendapatan operasional. Pada laporan tahunan 2022, Bank Mega Syariah mencatatkan sebesar 813,3 miliar yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan ini terjadi karena penurunan pendapatan operasional lainnya dan usaha lainnya. Pendapatan usaha lainnya ini terdiri dari pendapatan bagi hasil saham, bagi hasil suku Bank Indonesia, dan bagi hasil penempatan pada bank lain-lainnya. Selain itu, di Bank Mega Syariah juga terdapat pendapatan non-halal. Pada dasarnya, Bank Mega Syariah ini tidak memiliki pendapatan dana non-halal, namun pendapatan ini timbul karena adanya bunga bank konvensional dan sanksi atau denda akibat dari pembiayaan yang terlambat. Dan pendapatan ini merupakan bukan hak bank, sehingga pendapatan ini dialihfungsikan dalam kepentingan sosial. Sampai pada tanggal 31 Desember tahun 2022, Bank Mega Syariah menyalurkan kegiatan sosial dengan menyalurkan dana kebajikan sebesar 1,3 triliun yang bersumber dari dana non-halal dan denda. Selain itu juga dana-dana lainnya. Bank Mega Syariah memiliki pendapatan lainnya seperti dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib, pendapatan jual beli, pendapatan margin murabahah, pendapatan bagi hasil dari musyarakah, pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan sewa ijaroh. Oke, next kita masuk di
Pembahasan selanjutnya yaitu financing product. Financing product adalah produk penyaluran dana. Bank akan menyalurkan dananya melalui pembiayaan. Terdapat pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan tanpa agunan, pembiayaan konsumtif multiguna, pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan agunan tunai. Next, kita membahas tentang kinerja keuangan dan kesehatan bank. Kinerja bank secara konsisten mampu mendukung pertumbuhan permodalan. Modalan bank akan dinilai dari kecukupan kekuatan yang diukur dengan melalui rasio modalan atau capital adequacy ratio. Yakni pada Mega Syariah sebesar 27,05%, jauh dari batas minimum yang diwajibkan oleh regulator, yakni sebesar 9%. Hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Mega Syariah sampai dengan periode terakhir pelaporan, yaitu Desember tahun 2022, dapat dipertahankan dengan peringkat komposit 2, dalam arti Bank Mega Syariah secara umum dinilai sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kinerja bank yang cukup baik di tahun 2022 menjadi landasan yang sangat baik bagi bank untuk meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan untuk menghadapi di masa mendatang. Dan pada tahun 2022, bank mencatatkan laba usaha sebesar 344,73 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 51,34% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 708,38 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan pendapatan operasional pada tahun 2022 sebesar 352,71 miliar, turun 30,24% dibandingkan dengan tahun 2021. Tingkat kolektivitas piutang BMS untuk piutang kategori lancar terhadap total piutang bank selama tahun 2022 sebesar 93,99%. Bank Mega Syariah senantiasa menjaga rasio piutang NPL gross dan net agar di bawah ketentuan regulator, yaitu sebesar 5,00%. Rasio NPF gross dan net pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 1,09% dan 0,89%. Rasio tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan 2021, masing-masing mencapai 1,15% dan 0,97%. Hal ini menandakan bahwasanya kualitas piutang bank pada tahun 2022 mengalami perbaikan dibandingkan dengan 2021. Selanjutnya kita lihat dari analisis rasio keuangan. Dari rasio-rasio keuangan tersebut, Bank Mega Syariah sepanjang tahun 2022 menunjukkan probabilitas dan permodalan bank yang tetap terjaga. Pada tahun 2022, struktur modal bank secara komposisi dipenuhi melalui modal inti sebesar 97,65% dan sisanya merupakan modal tambahan. Kebijakan manajemen atas pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki struktur permodalan yang efisien. Secara rasio, tingkat kecukupan modal minimum bank per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar 26,99% dan 25,59%. Sepanjang tahun 2022, bank tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak manapun dan dengan mata uang tertentu yang berpengaruh terhadap laporan atau kinerja keuangan perusahaan. Pada tahun 2022, bank melakukan investasi barang modal sebesar 24,81 miliar dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya sebesar 23,30 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,44% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sekian dari saya, semua informasi yang saya sampaikan berdasarkan dari informasi www.megasyariah.co.id.